Roma 1 ayat 16, Paulus berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani." Renungan hari ini berjudul Injil Kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan bagi orang-orang Kristen. Injil dapat mengubahkan kehidupan seseorang, karena melalui Injil, setiap orang dapat melihat kebenaran. Bahkan Paulus dalam surat Roma mengatakan bahwa ia memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Nah, keyakinan yang kokoh ini yang membawa Paulus ingin berkunjung kepada jemaat Roma. Padahal waktu itu jemaat Roma sedang dalam penderitaan, dalam memperjuangkan iman mereka. Ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka justru malah disiksa oleh pemerintah. Nah, ada hal yang menarik ketika kita membaca Roma 1 ayat 16 ini jika kita melihatnya ke dalam terjemahan NIV atau terjemahan bahasa Inggris lainnya. Dikatakan Paulus menuliskan seperti ini, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." For I'm not ashamed, aku tidak malu terhadap Injil. Nah, Paulus mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa aku tidak malu, bukan hanya yakin dan kokoh saja. Malu merupakan sebuah perilaku psikologis dari seseorang ketika seseorang itu tidak yakin atau ragu-ragu terhadap apa yang ia lakukan atau terhadap apa yang sedang ia kerjakan. Malu karena ia tidak yakin, bahkan malu karena mungkin orang-orang di sekitarnya tidak percaya dengan apa yang sedang ia kerjakan. Berhubungan dengan itu, kenapa Paulus sampai menyampaikan bahwa ia tidak malu terhadap Injil? Karena ternyata seperti ini Bapak Ibu, mungkin perlu kita ingat bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dan salib pada saat itu merupakan hukuman paling hina bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Roma. Kalau kita anggap sekarang mungkin salib merupakan hukuman bagi orang-orang teroris atau orang-orang yang hukumannya sudah kelas berat, dan itu hukuman yang memalukan bagi setiap orang. Tetapi Paulus dan jemaat Roma pada saat itu mengatakan bahwa ia tidak malu terhadap salib Kristus, tidak malu terhadap Injil yang menuliskan bahwa pengorbanan Kristus ada di atas kayu salib. Keyakinan seperti itulah yang mengubahkan hidup banyak pengikut Kristus di zaman Paulus. Ketika mereka berani mengerjakan Injil, ketika mereka berani menunjukkan bahwa diri mereka adalah pengikut Kristus, ketika mereka tidak sedikit pun malu atas salib yang hina bagi orang-orang Roma Yahudi, tetapi mereka malah bangga terhadap pengorbanan salib itu sendiri. Nah, keyakinan seperti inilah yang dapat mengubahkan hidup seseorang. Injil memang dapat mengubahkan hidup seseorang, tetapi Injil juga harus dilakukan dan Injil harus dipercaya, bahkan Injil harus dikerjakan dengan sebuah keyakinan yang penuh tanpa sebuah keraguan. Dengan demikian Injil dapat mengubahkan hidup kita. Karena mungkin saja hidup di dalam Injil kadangkala ataupun sering dapat membawa kita untuk melawan arus dunia, atau kita dituntut untuk hidup berbeda dari orang-orang dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan malu terhadap Injil yang kita kerjakan atau yang kita lakukan dalam hidup ini? Atau dengan bangga mempertunjukkan bahwa kebenaran Injil adalah satu-satunya prinsip yang kita pegang dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, ujilah hati kita setiap hari. Bersama-sama kita terus-menerus bertekun di dalam doa kepada Tuhan, sama seperti apa yang Ayub lakukan. Ketika banyak orang yang menghinanya karena kebenaran yang ia jalani, tetapi ia mengujinya lewat doa-doa kepada Tuhan dan terus bertanya kepada Tuhan apa yang ia harus kerjakan. Sehingga Ayub menemukan bahwa kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Injil dapat mengubahkan hidup kita, namun harus dikerjakan dengan sebuah keyakinan yang penuh, sehingga menghasilkan pertobatan dan kehidupan setiap kita dapat diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.